apa yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah. Sangat cinta kepada Ahlul Bait Nabi, dan ibu Al-Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i anak keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum. Dari abah Imam Syafi'i ini Bani Muthalib. Jadi Allah menebarkan rahmat, ya, hujan itu supaya kita merasakan bahwa Allah memberikan nikmat sesuatu yang enggak panas. Sampai dikatakan di zaman Al-Imam Muhammad bin Idris hidup, Imam Syafi'i seperti matahari yang menerangi bumi. Subhanallah. Kana Rasul seperti Nabi, ka syamsul duha, dikatakan. Kata guru Habib, sahabat Nabi di malam hari kana najam, seperti bintang-bintang di langit, dan ketika di pagi hari keluar itu dari Rasulullah Muhammad terang seperti itu. Imam Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Dan apa ucapan Imam Syafi'i, ya, itu di mukadimah kitab Arisalah dikatakan apa yang diucapkan Imam Syafi'i ini itu syifa, obat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad, thuluthul Quran. Dikatakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu perkumpulan di Masjid Al-Ikhlas ini mudah-mudahan Allah selalu melimpah curahkan keberkahan. Allah selalu memberikan petunjuk dalam segala kesusahan sehingga Allah mudahkan. Amin Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Wahidin, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah sehat afiahkan badan, dan antumah semua jamaah Masjid Al-Ikhlas dan ta'lim ba'da maghrib di malam Kamis ini, mudah-mudahan diberi sehat afiah, panjang umur, dikabul hajat, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan betul-betul perkara sunnah. Surah barang tentu suatu perkara yang sangat diutamakan, bahkan akan seorang itu mendapatkan fadilah setelah mengerjakan yang wajib.
Apa yang wajib? 30 juz daripada Al-Quran Al-Karim, dari mulai huruf alif, diawali alif lam mim sampai sin di Mu'awwidzatain akhir itu dikatakan wajib, karena termasuk daripada al-ilmu menghormati, mentaati supaya Allah ridha kepada kita, sehingga insyaallah andai kita memuliakan Al-Quran, memuliakan Nabi Muhammad, mengerti sunnah Nabi Muhammad, Allah akan jaga la fi dunia la fil akhirah, la di dunia la di akhirat. Nah, ini musim rahmat, musim hujan. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala memang Nabi Muhammad SAW. Segala apa sesuatu yang menyenangkan hati gak seukur dengan kesenangan hati kita ketika kita melihat satu makhluk ini. Az-Zainul Makhluqat dikatakan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Zuratul Nasikhin, itu kitabnya tebal ya, dikatakan Rasulullah sebaik-baik makhluk. Ada burung ya. Burung ini yang paling kuat ya elang atau raja wali ya. Ada binatang di hutan-hutan ini harimau, singa, raja hutan, apa segala macam ya. Ada kebun binatang itu lengkap, ada apa monyet ya, ada gajah, apa ada segala macam rupa-rupa, termasuk daripada ciptaan Allah, makhluk Allah. Kita melihat begitu Sayyidina Abu Hurairah dengan Hurairah, rah itu kucing, dan kucing begitu sayang Rasulullah dan sampai sayang Nabi SAW kepada binatang, itu termasuk rahmah. Nah, sifat Nabi Muhammad SAW ini Rasulullah ahsanan nas. Syekh Nawawi Banten katakan zainul makhluqat Rasulullah, sebaik-baik makhluk Allah. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi katakan ahsanan nas dalam Maulid Simtud Durar. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini punya 4.000 lebih pujian kepada Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Oh, termasuk dalam Maulid Simtud Durar karangannya itu. Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Al-Ghassam, abahnya Maula Sewon, tinggal di Hadramut. Ini tempat Sewon, tempat leluhurnya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Maula Syaib, di Syaib nama. Jadi memang Habib Muhammad bin Husain termasuk Syekh Nawawi Banten, dikatakan Allamah Zabid. Syekh Nawawi Banten itu orang Banten, orang disebut Al-Jawi. Dia tinggal di Mekah ya. Dia Allamah Zabid, tinggal di satu tempat di Hadramut di Yaman, namanya Zabid. Termasuk Sayyid Murtada Az-Zabidi, itu sahib Zubat, ada satu karangan kitab Zubat, Masya Allah. Begitu Allah menebarkan rahmah, hujan itu ibrah. Akankah memikirkan kita akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW? Tingkatan al-ulama hanya mewarisi Rasulullah, tapi Nabi Muhammad SAW dikatakan dari zatnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi berbentuk nur, ketika zaman azali dikatakan pertama-tama zaman dahulu, awal-awalnya zaman, Allah buat Nabi SAW berbentuk cahaya.
daripada cahaya Allah. Diriwayatkan dari sepertiga ya, cahaya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu yang sampai terus zaman terus berganti. Ada diceritakan ketika zaman Nabi Allah Nuh dengan Safinatun Nuh, dengan bahtera kapal Nabi Allah Nuh, sampai di zaman ada orang jahil Abu Jahal yang paman Rasulullah ya, sampai di zaman terus Rasulullah diutus menjadi rasul di zaman minal juhala ilal fuqaha, dikatakan dari zaman dulumatu ila nur, minad dulumati ila nur, dari zaman kegelapan berubah menjadi terang. Pun ketika kemarau terus akan turun hujan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW diibaratkan seluruh hujan yang turun itu setiap tetes Allah berikan keutamaan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah. Dan seluruh hujan di seantero alam itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memahami akan makna sunnah hubbillah akan mendapatkan seorang itu yufaqihu fiddin, akan mendapatkan faham akan ilmu agama. Abu Lahab terus dikatakan paman Rasulullah, Abu Jahal paman Nabi Muhammad, sampai Allah persiapkan neraka lahab karena gak mendekat, gak melihat hakikatuddin, hakikah daripada cahaya yang Allah hamparkan di seluruh alam dari zaman azali. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW berbentuk nur, cahaya, sampai di bahtera Nabi Allah Nuh, cahaya itu. Terus si Khalil Ibrahim dikatakan dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim. Terus dikatakan dari Ismail, Adnan, Abdul Muttalib dia punya anak ini ya Abu Jahal. Ini na'udzubillah min dzalik ya. Enggak melihat Allah, enggak bisa takut kepada aturan Allah. Sayang kepada Rasulullah karena melihat Nabi keponakannya. Tapi enggak memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, na'udzubillah min dzalik. Bahkan terus dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyuruh sahabat di zaman Rasulullah hidup mengikuti Nabi Muhammad. Disuruh ittiba' lir Rasul. Disuruh benar-benar persis karena Rasul sallallahu kan dikatakan darajah ucapan sahabat Nabi seperti ucapan Rasulullah Nabi Muhammad. Dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an seperti jari telunjuk dan jari tengah dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan lautan, daratan, saat akan Allah akhirkan. Yasakhiruna sa'atan wala yastakdimun. Kita akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Tapi Allah berikan kabar melalui Sayyidina Muhammad SAW. Ya ayuhan nas, manusia, jangan kita merasa takut akan kematian, akan hidup, akan kesusahan, perkara-perkara yang selalu kita katakan qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah pun akan akhirkan dunia ini. Kita ngimani iradah, kudrah apa yang baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Mukmin orang ini. Al-Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i
cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Sangat cinta kepada ahlul bait Nabi dan ibu al-Imam Muhammad bin Syafi'i anak keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhum. Dari abah Imam Syafi'i ini Bani Muthalib. Jadi Allah menebarkan rahmat, ya, hujan itu supaya kita merasakan bahwa Allah memberikan nikmat sesuatu yang enggak panas. Sampai dikatakan di zaman Imam Muhammad bin Idris hidup, Imam Syafi'i seperti matahari yang menerangi bumi. Subhanallah. Ka'ana Rasul, seperti Nabi, ka syamsud duha dikatakan. Kata guru Habib, sahabat Nabi di malam hari ka'ana najam, seperti bintang-bintang di langit, dan ketika di pagi hari keluar itu dari Rasulullah Muhammad terang seperti Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Dan apa ucapan Imam Syafi'i, ya, itu di mukaddimah kitab Arisalah dikatakan apa yang diucapkan Imam Syafi'i ini itu syifa, obat luar biasa. Ada dikatakan karena seorang begitu dekat kepada Allah, sebut-sebut nama Allah, tapi enggak menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, tertolak. Sayyidina Umar bin Khattab katakan, kita meminta kepada Allah bermunajah sampai hujan petir, ledek apa segala macam, enggak nyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad, balik doa wa na'udzubillah, bisa-bisa menjadi musibah. Tapi rahmat Allah. Dan ahlul bait Nabi SAW, ahlul bait Rasulullah, Farasdak, seorang penyair di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, katakan ludhu li ahli tuqa kanu a'immatahu. Bisa dihitung dengan jari tangan. Orang-orang bertakwa itu selalu mereka ahlul bait al-Mustafa Rasulullah SAW pemimpinnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Al-Hasan, Thumma Al-Husain, dan perempuan Sayyidatun Nisa'il Alamin kata Rasul, dikatakan Nabi Muhammad penghulu semua perempuan kata Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul. Mereka yang dikatakan ahlul bait Nabi SAW. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu yang dikatakan as-sunnah Nabi SAW. Maka hakikat bentuk daripada sunnah Rasulullah ini yang Nabi katakan, yang mufaqih katakan al-mar'u ma'aman ahab. Bagaimana seorang ini akan memandang Rasulullah, bagaimana seorang ini akan berkumpul dengan Rasulullah, bagaimana seorang ini sudah barang tentu mati husnul khatimah, mendapat syafaat Nabi Muhammad dan Al-Quran yang memang Rasulullah amanahkan. Dan bagaimana seorang itu melihat rohnya barzah, bukan azabul kubra, bukan azabnya kubur, bukan seorang itu mendapatkan hisab finnar, di akhirat mendapatkan hisabnya wa na'udzubillah nifak, ada penyakit di hati, kotoran rusuh yang menyebabkan seorang tergelincir, na'udzubillah, Allah haramkan surga. Fatwa nar, Allah seret, malaikat zabaniyah seret, dilemparkan ke neraka jahanam. Abdud dunia, di orang wa na'udzubillah darkil asfali minan nar, dikatakan ada satu ujung kerak dari badan neraka jahanam. Dan minal fasik, orang-orang fasik, dia enggak menghormati sahabat Rasulullah, dia enggak hubbudin, enggak cinta kepada agama Nabi, enggak memandang apa-apa dengan pandangan rahmat, yang ada penyakit di hati, wa na'udzubillah, keras, hatinya keras, berpulang kepada sesuatu yang fana, al-hajar, batu, akan melihat hadid, besi yang panas, di azab neraka Allah. Terus berteriak seorang itu,
menyesal karena ketika berjamaah sholat dia nggak pernah amin, dia nggak bersaf-saf, dia nggak mengetahui siapa Nabi Muhammad SAW. Hina seorang jauh dari rahmat Allah. Begitu melihat pintu surga, hayalan, khalidina fiha abada. Orang itu akan mendapatkan hisab, azabnya Allah, kekal di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, karena munafik. Orang yang dikatakan memiliki sifat dia beragama Islam tapi benci Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk Abu Jahal. Karena Rasul Nabi Muhammad SAW katakan, "Lau anna Fatimah binta sarakat laqata'tu yadaha." Kuasa Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah kepada buah hati Rasul SAW memandang Habibah Sayyidah Fatimah Zahra, begitu luluh hati Nabi. Andai kata lau anna Fatimah binta, andai kata anakku ini Fatimah Zahra sarakat mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang langsung akan memotong. Jadi begitu itu rahmat Nabi kepada ahlul bait Rasulullah. Seketika itu bangsa Arab di zaman itu sahabat-sahabat gak mempercayai, gak mungkin Sayyidah Fatimah Zahra mencuri. Ya, karena diriwayatkan ada satu keadaan yang Nabi harus memberikan keterangan seperti itu. Terus sampai golongan munafik, orang-orang munafik dan golongan Rafidhah, orang membenci sahabat, sepasang. Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad di akhir kitab Nashihud Diniyah, ya, kitab tebal, Habib Segaf bin Umar Segaf pernah menceritakan itu kitab Al-Haddad ini kitab 900 kitab lebih. Itu kitabnya tebal-tebal, di antara Nashihud Diniyah, Ratibul Haddad, Ratib Al-Haddad ini karangan beliau. Itu dua firqah ini, ya, Syiah laknatullah dan Wahabi, ya. Nasibi, orang nyasi sahabat itu kayak kotoran onta dibelah dua. Jadi di mana-mana itu enggak usah kita ke kebun binatang. Terkadang Allah alam ya, Habib punya datuk di Pekalongan, Habib Abdullah Muhammad Habsi ini enggak pernah keluar rumah. Ada cerita di Pekalongan, kalau dia keluar rumah, orang mukanya seperti na'udzubillah, seperti binatang-binatang. Maka hidup dikatakan bersyukur kepada Allah. Begitu hujan turun, tanda rahmat Allah. Begitu hati senang, tanda rahmat Allah. Begitu hidup khusyuk ibadah, tanda rahmat Allah. Dengan banyak ujian, tambah rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya Allah berbuat zalim. Jais. Ya, sabar ya Allah. Orang yang paling sabar Nabi Muhammad SAW. Ana liman shalla alaik, Allah katakan. Ana liman shalla alaik. Ana liman shalla alaik. Begitu sifat basyariyah Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Orang yang tafakur, orang yang selalu memikirkan itibar, melihat kebesaran Allah Arsy. Sab'i tibaq ketika Nabi Muhammad SAW Isra wa Mi'raj. Liman ana ya habibati, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, aku kepunyaan siapa wahai kekasihku? Nabi enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Ketika ditanya seluruh alam semesta ini kepunyaan siapa? Kepunyaan engkau ya Rabb. Engkau kepunyaan siapa? Kepunyaan engkau ya Rabb. Dengan ketakutan Nabi menjawab. Begitu ditanya liman ana ya habibati, aku kepunyaan siapa wahai kekasihku? Nabi enggak bisa jawab. Terus Allah katakan ana liman shalla alaik. Aku kepunyaan orang berselawat kepadamu. Itu di bulan Rajab. Terus turun perintah salawat di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang membuat seorang menangis bukan kehilangan orang tua mati, bukan. Bukan kehilangan anak mati, bukan. Bukan karena mengharap ampunan Allah, bukan. Begitu melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang ini enggak akan ngerti. Wallahul ghafurur rahim. Allah yang Maha mengampuni segala perbuatan dosa kita. Wah, itu syirik. Andai kata syirik menyekutukan Allah, belok hati. Ingat Allah. Tagarrab ilallah, mendekat kepada Allah. Syirik, asyirku la dzalmun kafar, dikatakan supaya orang itu ngerti bahwa itu rahmat Allah. Kalau Allah nggak katakan akan kita orang itu kafir, Allah nggak akan katakan seperti itu. Itu rahmat Allah. Begitu orang ngerti, hatinya terbuka. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Dipegang tangan kanan ke dada kiri, dibaca 3 kali. Itu luar biasa. Al-insirah itu membaca al-surah ini, alam nasrah ini, al-surah ini luar biasa. Akan menjadikan seorang ini mendekat kepada Allah dan halusinasi. Apa ya halusinasi? Apa yang dipikirkan, segala apa yang dipikirkan insya Allah akan memikirkan Allah. Karena hati. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Orang nggak benar, orang rusak segala macam. Allah nggak mandang ini ciptaan Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi katakan Allah akan tunggu. Mufasir akhir. Dia pengarang tafsir Sya'rawi. Itu dikatakan akan Allah tunggu sampai kapan hambaku, dan disuruh diem orang yang mengatakan hambaku ini nggak benar. Udah nggak karuan rusaknya orang ini. Ini tauhid, keyakinan. Karena Syekh Mutawalli Sya'rawi ahli Al-Quran, mufassir, ujarang, ya, kayak Gus Baha, masya Allah, itu jarang, ahli tafsir itu jarang. Inna syirku la dzalmun kafar, ngerti syirik apa segala, tapi Allah mandang. Dan rahmat Allah nggak ada batas. Maka dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, ketika yaum Senin, ketika hari Senin diberhentikan, iblis laknatullah, ya, ditangguhkan, mati hidup lagi, dibunuh malaikat Israel, mati malaikat yang membunuh semua, malaikat hidup lagi. Iblis lah, tapi ditangguhkan Allah, rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau kita menyangka ada ukuran, na'udzubillah, bahaya, hati-hati. Terus akan memahamkan kepada diri, jadi akidah. Kalau nggak ngenali Allah, nyangka-nyangka, jangan. Mereka itu ahli Al-Quran, ahli tafsir, yang ngerti tentang Allah, ilmu kalam. Begitu Nabi SAW Mi'raj Rasulullah, itu Nabi ditambahkan kekuatan Nabi. Syekh Abdurrahman Ad-Dibai katakan ketika Rasulullah lahir, jadi baru lahir Nabi, akhir Rasul Nabi Allah Isa alaihi salam yang hampir-hampir seperti Nabi, itu bisa ngomong bayi. Nabi Allah Isa alaihi salam wasdadat kursiyu haibatan wa waqara, dikatakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, guncang ars. Hikmah, bagaimana akan mengerti hikmah andai kata kejujuran tertutup, Allah nggak mandang. Kenapa? Ia khianati keterangan tentang Allah, akidah rusak. Selalu seorang yang dia lihat, dia sangka orang ini masih di pandangan orang ini aku, karena Allah nggak buka hati dengan baca alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na laka dzikrak. Orang yang banyak dia menyebut nama Allah
Subhanahu wa ta'ala, dia sudah tersebut di Al-Quran. Tidur orang ini, makannya orang ini, hidupnya orang ini ada di Al-Quran, diterangkan semua. Fa inna ma'al usri yusran. Selalu Allah buat seperti itu. Ada malam, bersyukur kepada Allah. Man ahlil qiyamul lail wali min awliya ilah, wali min awliya ilah. Kenapa Allah memandang mereka? Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah Nabi Muhammad. Jadi dia bangun di malam hari dengan dia menjalankan sunnah, dekat jarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dia karena kajian Nabi Muhammad SAW. Karena mereka bahkan di saat mereka hal mendapatkan karamah dari Allah, mereka terkadang wali-wali itu nggak menemui Nabi, nggak ketemu Rasulullah, dia rindu kepada Rasulullah. Itu mereka maka bertambah megam mereka. Allah salah Muhammad As-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Allahumma salah Muhammad, ulama besar Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Fa kaifa ana, kata Syekh Yusuf, bagaimana dengan aku? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu keterangan kepada orang-orang alim itu, cahaya warasatul anbiya, dikatakan mewarisi Rasulullah. Dan Allah menghendaki man bihi khairan yufaqihu fid din, karena Allah meridhai orang itu melihat di saat hujan itu turun supaya kita disuruh bersyukur kepada Allah. Di saat musim kemarau mungkin panen. Allah salah Muhammad, karena Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan Allah memberikan ruh kepada semua. Bayangkan ruh al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faza kalbun, anjing, binatang yang dihukumi najis keturunannya, dan babi, muhalladzah. Itu dikatakan Allah masukkan ke dalam surga Ashabul Kahfi. Dirahim bil wasid, anjing itu depan mulut gua. Fa kaifa ana, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, bi hubbi Ali Muhammadin, dengan kecintaannya kepada Ali Muhammad. Amana Ali Muhammad luar biasa. Ibnu Mas'ud ahlul bait Rasulullah, Anas bin Malik ahlul bait Rasulullah, Bilal bin Rabah, mahbub fil Rasul, yang dicinta Nabi salam, Bilal bin Rabah. Ka'anal Hasan Sumal Husain, salah satu anak Nabi, cucu Nabi Hasan Husain ada keiteman. Insyaallah itu. Jadi sangat seorang itu nggak mengenali Allah, nggak mengenali apa-apa yang baik yang seharusnya orang itu punya. Jadi Allah menjadikan yang tinggi, ada yang rendah. Habib bukan orang alim, ada yang alim. Semua Allah ngatur supaya kita tafakur, iktibar, membesarkan apa yang Allah ciptakan. Karena seperti Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, alim luar biasa. Salah satu guru Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, zaman Habib Muhammad bin Husain Al-Habsi, zaman anak beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, mendapatkan share, supaya kita tambah manfaat ilmu dunia akhirat, supaya kita tambah iman, selalu bersyukur kepada Allah, bertambah keyakinan, selalu tumakninah dalam mengerjakan ibadah kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah banyak sholawat ke Rasulullah, sering baca maulid Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan aku orang yang banyak membaca maulid Nabi Muhammad SAW, karena maulid ini al-azimah, maulid sesuatu yang besar. Allahumma salli wa sallim bihaqqi Sayyidina Muhammad wa bidhatihi wa sirrihi bis samawati wa hawlaha al-ardi wa ala qadriha bi qadri yadihi wa ala awliyahi
Qutb Rabbani Muhyiddin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi seorang akan hidup dalam genggaman sunnah. Kenapa? Karena ilmu Allah, ilmu nur dikatakan. Yang mana andai kita memandang kebaikan, ketahuilah enggak ada satupun kebaikan yang terlepas daripada akhlak al-Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.